hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembunyikan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung Rajawali. Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita beri pujian yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan sambut Yesus dengan pujian dan sambutan Yesus.
Bapa yang surga, Allah yang hidup, yang kami sembah dan puji kemuliakan dalam Yesus Kristus, kami mohon pengampunan akan segala dosa dan salah kami. Sucikan kehidupan kami dari segala yang jahat. Kami bersyukur kepada Allah Bapa karena tiada yang mustahil bagimu. Saat ini kami berdoa untuk keberadaan bangsa negara kami, pemerintah kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati Bapa untuk memimpin bangsa kami, berkati kesehatan presiden kami, wakil presiden, para menteri kabinet, para pejabat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh jajaran aparat negara, para pejabat penegak hukum negara, para wakil-wakil rakyat kami. Berkati Tuhan kesehatan pribadi maupun keluarga mereka supaya boleh menjalankan tugas kenegaraan dengan baik. Bapak Saudari, kami serahkan tanpa sabu untuk presiden kami bersama rombongan yang mengadakan lawatan baik ke Ukraina maupun ke Rusia untuk menjadikan kedua negara itu menjadi rukun kembali Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong untuk pembicaraan sehingga tidak sia-sia dan Rusia Ukraina akan kembali damai. Bapak, kami serahkan dan kuasa-Mu pemerintah kami, baik yang pusat maupun daerah dalam menangani berbagai persoalan, berbagai masalah yang terjadi di tanah air ini. Semuanya dapat diselesaikan dengan tuntas dan hukum negara kami ditegakkan Tuhan. Bapak, kami serahkan tanpa sabu untuk bangsa Indonesia ini memiliki toleransi yang tinggi antar umat untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati antara paham yang satu dengan yang lain. Kami rindu bangsa Indonesia yang berjumlah 270 juta ini Bapak. Baru sebagian kecil yang percaya kepada Engkau. Kami percayakan Indonesia tanpa kamu untuk memperlawakanmu, untuk menjadikan bangsa Indonesia bertobat dan percayakan Yesus Kristus. Kami serahkan saudara-saudara sepupu kami Tuhan yang saat ini sedang mengadakan naik haji Bapak. Kami rindu kalau mereka berada di tempat itu, mereka hanya melihat Engkau, hanya melihat kemuliaan cahaya Kristus yang mereka lihat. Sehingga sepulang dari tempat mereka berada di arah Tuhan akan menjadi saksi di negara kami Indonesia, bahkan berbagai negara mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu baptis Indonesia hari ini. Berkati gereja ini bertumbuh berkembang baik secara kualitas dan kuantitas. Berkati setiap kegiatan-kegiatan rohani yang ada berjalan dengan lancar. Setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan akan hadir dengan setia dalam setiap persekutuan organisasi yang ada, baik dalam sekolah minggu, dalam PKMB, dalam GPI, kelompok-kelompok pokja yang ada di teras, di Medan maupun di Tahun, juga ibadah doa waktu, semuanya kami serahkan dan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati untuk setiap ibadah pagi Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu kata Engkau pakai kami sebagai alat-Mu untuk membawa seluruh keluarga kami, sanak saudara tetangga kami kepada Engkau. Engkau memampukan kami Roh Kudus yang akan berkarya dalam hidup kami Tuhan. Bapak surgawi, kami serahkan dan kuasa-Mu Bapak untuk pelayanan beliau. Bapak kami muda Kristi Wahanum yang didampingi istri didukung oleh putrinya. Dan Tuhan memberkati dengan bimbingan pertolongan Roh Kudus, hikmat kebijaksanaan dari Allah akan terus menyertai untuk mengembalakan jemaat ini. Berkatilah kami Bapak seluruh jemaat-Mu kali ini untuk siap untuk bekerja sama untuk mendukung pelayanan pendeta kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh gereja semakin bertumbuh berkembang di hadapan-Mu dan nama-Mu dimulakan, Injil-Mu terus diberitakan. Bapak surgawi, kami serahkan tanggasan Bapak untuk setiap kehidupan jemaat-Mu kali ini. Tuhan memberkati mereka yang saat ini Bapak sedang mengalami kekurangan kesehatan tubuh jasmaninya. Bapak kami serahkan tanpa sabu untuk menjamah menyembuhkan mereka yang berpenyembuhan maupun pemulihan. Kami serahkan untuk Bapak Nyamat, kami serahkan untuk Ibu Sujati,
Kami serahkan Bapak Andi, kami serahkan Ibu Muji Mastuti, kami serahkan Ibu Sulami, kami serahkan Ibu Paulus Rioto, dan kami serahkan juga Bapak anak-anakmu yang lain yang tidak membangun tersebutkan apapun kepada kami. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa mengetahui semua keberadaan seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus semua dibolehkan, disembuhkan. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa, kami serahkan anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, yang kenaikan kelas maupun lulusan untuk mendapatkan sekolahan. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan. Dan Tuhan memakai mereka semuanya nanti kelak berhasil meraih cita-cita dan keberhasilan mereka Bapa untuk kemuliaan nama Engkau. Bapak Surgawi, kami serahkan kuasa-Mu yang merindukan suatu pekerjaan. Kau siapkan pekerjaan yang matang kepada mereka sesuai dengan bakat talenta karunia yang dimilikinya. Engkau memberkati Bapak untuk anak-anak kami, para pemuda-pemudi gereja ini. Engkau persiapkan jodoh, pasang hidup yang seiman, yang sepadan, yang taat kepada Engkau, mengasihi Engkau tepat pada waktunya, supaya boleh membangun keluarga dan memuliakan nama Tuhan. Berkati yang merindukan akan buah hati Bapak, baik anak maupun cucu, Tuhan memberkati. Untuk rahim maupun benih, Tuhan memberkati. Biar cita-cita pergumulan untuk memiliki cucu ataupun buah hati boleh tercapai karena Tuhan yang telah memberkatinya. Bapak, kami serahkan seluruh sidang jemaat Pelukutan dan simpatisan di dalam pergumulan mereka, apa yang dipergumulkan, baik di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam masa depan, kesehatan, semua kami serahkan dalam kuasa-Mu. Tuhan mengaruniakan kepada semua umat-Mu ini Bapak. Bapak, kami berdoa untuk si Bapak yang pada hari ini Bapak akan penutupan untuk kegiatan si kami. Berkati apa yang telah dilakukan oleh murid-murid bersama guru Tuhan untuk menjadikan murid-murid tertanam iman yang kokoh, iman yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan, generasi-generasi yang kreatif di dalam mengabdi kepada Engkau. Berkatilah guru-guru senantiasa dengan kasih sayang, kesabaran yang penuh untuk membimbing anak-anak rohani ini terus bertumbuh di dalam kasih-Mu Tuhan. Bapak, kami serahkan kuasa-Mu untuk hari pada besok minggu pelayanan kami baru di PPD Surakarta. Kami serahkan untuk beliau Bapak Pendeta Muda Kiki Rohano yang akan ada di Cawas. Demikian hamba-Mu di BPI Cap Tengah Kriyoso. Demikian di tempat ini Pendeta Militos Suwardono. Demikian hamba-hamba Tuhan yang lain di BPD Surakarta. Tuhan memberkati mereka di dalam silang pelayanan itu kami bayari Bapak. Supaya setiap firman-Mu menjadi berkat baik yang menerima maupun yang menyampaikannya. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, kami berserah bersandar kepada Engkau Tuhan. Berkati dan kami rindu untuk saudara kami yang mengalami kekenduran iman. Tuhan, Engkau akan beri semangat baru untuk senantiasa hidupnya memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, tersenyum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus akan memberkati seluruh doa-doa. Saat ini ada saudara kita yang akan menyampaikan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya, yang merasakan bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Saat ini saya serahkan untuk Bapak Haryati yang akan berbagi berkat supaya boleh menguatkan kita semua. Saya serahkan. Halo Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini yang akan memberikan kesaksian tentang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Jadi kemarin hari Rabu tanggal 29 Juli anak kami kalian mengikuti kegiatan olahraga, jadi yang dinamakan O2SN, yaitu Olimpiade Olahraga Nasional Siswa Nasional, itu anak SD. Jadi anak itu di dalam cabang olahraga renang. Jadi menurut kami suatu mukjizat dari Tuhan ya, karena anak kami bisa menjadi
juara 2 dan 3 di dalam olahraga renang gaya beda 100 meter dan gaya bebas 100 meter. Kalau si Valen itu menurut kami yang menonjol di gaya bebas ya, tapi nyatanya dia malah juara 2 di gaya dada. Kalau saya kemarin melihat sempat khawatir ya, nanti 100 meter kuat apa tidak, tapi ternyata paling kuat dan malah mendapat juara. Itu menjadi berkat bagi kami dan juga mungkin itu suatu mujizat ya, karena kami tidak menyangka si Valen akan mendapat juara. Yaitu mungkin itu berkat dari Tuhan kami, anak kami. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara merasa anak-anaknya juga menonjol di bidang yang lain, mungkin kita bisa mendukung sama-sama untuk kemajuan anak kita. Jadi ternyata suatu prestasi ini bisa untuk menunjang dalam mencari sekolah yang begitu. Kami bersyukur pada Tuhan oleh karena berkat dari Tuhan melalui anak kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Haryati yang sudah menyampaikan sukacitanya karena Tuhan sudah memberkati anaknya untuk menjadi juara. Tiap kita pasti akan sukacita jikalau setiap anak-anak kita memberi sukacita di dalam hidup kita. Demikian juga Tuhan akan merasa sukacita kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa memberikan prestasi, yaitu prestasi di dalam kehidupan. Untuk itu kita, Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita semakin setia kepada Tuhan, semakin boleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Kita akan pujikan, terima sukacita saudara. Kita
Dalam sukacita, kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita, kita akan senantiasa sukacita karena Allah yang senantiasa mengasihi kita. Saatnya kita akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat persembahan dan persepuluhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pemuliaan nama Tuhan. Dengan kita iringi dengan satu pujian, Allah itu baik.
senantiasa menghalangi hidup kita. Tetapi dengan satu jalan, yaitu hanya dekat dengan Allah, kita akan merasakan. Kita akan pujikan satu pujian sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Indah bersama. Aku
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelumnya mengucapkan selamat untuk Mbak Valen, ya sudah mendapatkan berkat Tuhan, dapat juara 2 dan 3 ya dalam lomba renang gaya badai dan juga gaya apa tadi? Bebas. Teringat beberapa tahun yang lalu saya juga pernah mengikuti renang saudara, gaya dada. Dapat juara? Dapat. Juaranya apa? Tahu saudara? Saya menang. Gung. Malu. Karena gayanya dada. Enggak, ini hanya guyonan saja saudara. Selamat ya Pak Valen. Tuhan Yesus memberkati. Terus makin berkarya di dalam kegiatan apapun juga, sehingga anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya ya Tuhan berkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak membuka Alkitab di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15, ayatnya ayat 15 sampai dengan ayat 16 ya, 2 ayat kita akan baca bersama-sama. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu balapan ya, dengan ritme yang lambat kita akan bacakan bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Kita baca di ayat yang ke-15, kita akan mulai 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan ayat yang memberikan kekuatan kepada kita orang-orang percaya bahwa, perhatikan di ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba itu bahasa kasarnya adalah budak. Budak itu bahasa kasarnya adalah orang yang tidak punya hak atas hidupnya, dan yang punya hak atas hidupnya itu adalah majikan. Artinya di sini Tuhan memberikan satu kebebasan. Tuhan membebaskan setiap orang yang datang kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan tidak menyebutnya hamba, kamu bukan hamba, kamu bukan budak. Tetapi aku akan menyebutmu sebagai orang yang merdeka dan disebut sebagai sahabat. Hal yang luar biasa saudara. Hari pertama sil kemarin ada satu pengajaran berkaitan dengan Matius Paulus yang hidupnya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid, untuk menjadi alat. Padahal mereka dari latar belakang yang berdosa. Nah begitu juga dengan kita. Firman Tuhan ini ditujukan untuk semua orang. Perhatikan, kita bukan lagi dianggap sebagai budak, tetapi kita dianggap menjadi sebagai seorang sahabat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul dirancang menjadi sahabat Allah yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah satu kerinduan Tuhan, kerinduan Allah kepada umatnya. Allah ingin menjadi sahabat yang baik untuk saudara dan saya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini satu hal yang menjadi kekuatan bagi
bagi setiap orang yang percaya bahwa Allah itu memiliki suatu kerinduan. Apa kerinduannya? Setiap orang itu menjadi sahabat yang baik. Bayangkan saudara. Nah, kita akan lihat di sini. Allah itu pencipta, tapi sebelumnya hubungan antara manusia, antara saudara, antara saya dengan Allah itu memiliki banyak aspek yang berbeda. Banyak sekali bedanya. Allah adalah pencipta. Allah itu maha kuasa. Allah itu hakim. Allah itu penebus. Allah itu juru selamat dan banyak lagi. Kalau kita mau menyebutkan siapa Allah dan bagaimana Allah melakukan sesuatu hal yang baik untuk manusia. Tetapi saudara, perhatikan di sini. Tetapi kebenaran yang paling mengejutkan adalah Dia yang maha segalanya itu ingin menjadikan orang percaya sebagai sahabatnya. Coba kita bandingkan. Kalau Allah itu pencipta, manusia ciptaan. Setuju? Kalau Allah itu maha kuasa, manusia apakah maha kuasa? Maksimal maha siswa, maha guru, bukan maha kuasa. Artinya apa? Allah itu tidak terbatas kuasanya. Manusia memiliki keterbatasan. Allah itu hakim untuk semua orang, tetapi manusia hakimnya hanya untuk orang-orang tertentu. Allah atau Yesus yang kita percaya Dia adalah Tuhan, adalah penebus. Yesus adalah juru selamat. Manusia adalah tebusan. Manusia adalah yang diselamatkan. Berbalik arah 180 derajat, saudara. Kalau kita mau menyandingkan antara kita dengan Allah, jauh berbeda. Tapi satu hal yang menjadi keistimewaannya di sini adalah Allah yang memiliki maha ini tadi memiliki kerinduan setiap orang percaya menjadi sahabatnya. Luar biasa enggak kita itu? Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, dari Yohanes 15 ini memberikan dua pengajaran rahasia persahabatan dengan Allah. Memberikan pengajaran dua rahasia, ada dua rahasia persahabatan dengan Allah. Apa sih rahasianya? Yang pertama, saudara, ada satu ilustrasi yang saya perlihatkan di situ. Ada anak kecil ketika melintasi toko ikan hias, dia langsung terpanah. Dia langsung, ikannya bagus-bagus, ikannya cantik-cantik, padahal jenis kelaminnya pria. Nah, artinya indah-indah, bagus-bagus dan lain sebagainya. Lalu dia mampir beli. Setelah beli dia bawa pulang dan dia letakkan di akuarium. Apakah hanya berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Ketika sudah ditaruh di akuarium, setiap hari, bahkan hari-hari tertentu, ia memberi makan. Bukan hanya sebatas memberi makan, mungkin dalam skala waktu tertentu, dia harus membersihkan akuariumnya. Artinya apa, saudara? Kita lihat apa hubungannya judul sama gambar. Nanti saudara akan tahu. Yang pertama, pengajaran rahasia persahabatan dengan Allah itu adalah melalui percakapan yang terus-menerus. Nah, saudara perhatikan, rupanya di balik ini pemeliharaan atau memelihara itu tidak mudah. Ada ikan, beli ikan, tetapi untuk memelihara itu tidak mudah. Belum tentu setiap anak yang membeli ikan mau kasih makan ikannya. Belum tentu anak ini yang senang ikan meletakkan ikannya itu di akuarium, belum tentu ia mau membersihkan tempat ikannya. Nah, artinya di sini betapa pentingnya pemeliharaan. Dan rupanya pemeliharaan itu tidak mudah. Artinya
melalui percakapan yang terus-menerus ini adalah satu hal yang prioritas di dalam kita menjalin persahabatan dengan Allah. Perhatikan saudara, kita tidak akan pernah menumbuhkan hubungan yang dekat dengan Allah hanya dengan menghadiri ibadah di gereja yang dilakukan 1 minggu sekali. Di dalam membangun hubungan relationship dengan Allah tidak hanya dibutuhkan 1 kali dalam 1 minggu. Perhatikan di sini. Atau saat teduh pribadi, saudara. Berarti itu nggak penting, saudara. Tetapi ada satu hal yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Persahabatan dengan Allah dibangun dengan berbagai semua pengalaman hidup kita dengannya. Tentu penting membangun kebiasaan saat teduh. Saya tidak mengatakan ini tidak penting. Penting membangun kebiasaan untuk tekun beribadah. Saya tidak mengatakan ibadah itu tidak penting. Tetapi yang Allah inginkan lebih dari sekedar janji bertemu dalam jadwal. Ibadah itu terjadwal, betul? Ibadahnya orang Kristen itu hari Minggu, terjadwal ya. Harinya, jamnya terjadwal ya. Saat teduh, mungkin ketika Bapak Ibu Saudara menerapkan saat teduh di dalam keluarga, mungkin saudara menjadwal setiap hari jam sekian, pagi, siang, sore dan lain sebagainya, terjadwal. Tetapi untuk menjalin hubungan dengan Allah melalui percakapan yang terus-menerus tidak hanya dibutuhkan pertemuan yang terjadwal. Lalu seperti apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa menilai bahwa pertemuan dengan Tuhan, itu perlu dilakukan percakapan yang berkesinambungan, terbuka di sepanjang hari kita, berbicara tentang apapun yang sedang kita lakukan, berbicara tentang apapun yang sedang kita pikirkan saat itu. Artinya apa? Artinya di setiap menit, di setiap detik kita bisa melakukan komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa melakukan percakapan dengan Tuhan tanpa harus menyediakan waktu secara formal, secara terjadwal tadi. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, enggak. Tapi setiap menit, setiap detik, kita bisa menyampaikan itu kepada Allah. Kita bisa bercakap-cakap dengan Allah dengan terus-menerus. Karena itu adalah proses, maka perlu adanya pembelajaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah ilustrasi video, karena minta tolong. Ini merupakan proses yang harus dilakukan. Proses itu membutuhkan kerja keras. Bahkan tidak hanya sekali, 2 kali. Berulang-ulang proses itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Silakan Bapak Ibu Saudara mendengarnya full screen. Belajar menghafal Pancasila ya. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan. 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 Ulangi. Ketuhanan. Ketuhanan. Bukan kehutanan. Ulangi ya. Tuhan. Ulangi, ikutin Pak Unggul aja. Tuhan. An. Nah, ketuhanan. Ikutin Pak Unggul aja ya. Duduknya yang tegak loh, Pancasila ya. Ikutin dari pertama ya. Pancasila. 1. Ikutin Pak Unggul aja ya. Tegak duduknya. Pancasila. Ya. Ketuhanan. 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 Ketuhanan.
bagus. Ya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Pancasila ya. ini hanya sebagai Pancasila. ilustrasi, sudah karena sebagai ilustrasi betapa anak ini bekerja keras, gigih, ya, supaya apa? Supaya dia bisa. Dia berjuang keras, berusaha keras untuk bisa. Pak Unggul, siapakah Pak Unggul? Pak Unggul itu gurunya, mengajarkan itu terus menerus ya, tanpa ada lelah. Dia belajar terus menerus bagaimana caranya supaya anak ini bisa. Anak itu pun juga terus menerus belajar supaya apa? Bisa mengucapkan itu. Artinya apa, saudara? Artinya perlu adanya proses. Anak itu tadi sedang berproses untuk menghafalkan Pancasila. Nah, begitu juga ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, saudaraku, perlu adanya proses. Tidak hanya sehari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, sehingga itu akan menjadi satu kebiasaan untuk kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita bisa memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Artinya di sini adalah dalam setiap menit, dalam setiap detik kita perlu melakukan percakapan dengan Tuhan yang terus menerus. Saudara punya sahabat? Saudara punya teman? Dalam satu hari bercakap-cakap dengan teman saudara, sahabat saudara? Ready apa cuman, hey apa kabar? Baik, ya wis. Pasti kan ada kelanjutannya. Piye kabarmu? Anakmu piye, bojomu piye kabare? Kemarin lagi ini dan sebagainya. Seolah-olah karena memang hubungan yang sudah sangat dekat. Seperti itulah selayaknya kita dengan Tuhan. Ketika kita memiliki satu kesadaran bahwa kita itu dirancang untuk menjadi sahabat Allah. Allah menginginkan kita itu menjadi sahabatnya, dan Allah pasti akan menjadi sahabat yang baik bagi setiap umatnya. Nah, sekarang kita akan ambil ke dalam aplikasinya, saudara. Meminta penyertaan saat bepergian ini hal sepele, tetapi sering kita melalaikan ini. Seberapa pentingkah berdoa ketika kita mau pergi? Kita menerapkan ini enggak? Ketika kita mau bepergian, kita doa dulu sebentar, 1 menit, 2 menit. Kemudian meminta hikmat dalam mengambil keputusan, saudara. Ini hal sepele yang kadang ini tidak terpikirkan. Ketika mengambil keputusan, langsung mengambil keputusan tanpa kita berdoa dulu kepada Tuhan untuk meminta hikmat. Kemudian, nah ini bisa menjadi satu acuan untuk kita lakukan dalam minggu ini, sehingga hari Kamis ketika mukjizat kita bisa berbagi ketika kita melakukan firman Tuhan ini. Meminta kekuatan saat lemah, kalau ini pasti. Biasanya kita itu kalau sudah pas lemah, kita berbentur dengan satu permasalahan, pasti kita minta kekuatan. Kemudian bahkan di saat melakukan kegiatan apapun, saudara, berdoalah. Tetaplah berdoa, tadi saya tuliskan di situ. Nah, itu merupakan satu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini yang kedua, saudara. Apa yang saudara lihat di sini? Ini adalah seorang akrobatik ya. Dia akrobat di tebing sini dan tebing sini ini ada terpancang tali dan dia berjalan di atas tali. Yang kedua ini adalah melalui perenungan firman Tuhan. Nah, saudaraku, rupanya ini menjadi satu cara untuk kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah, atau kita menyebutnya dengan bersahabat dengan Allah. Cara kedua, nah ini namanya Mr. Bronder, nanti akan saya ceritakan Bapak Ibu Saudara. Cara kedua untuk membangun persahabatan dengan Allah adalah dengan merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Alkitab berulang-ulang mendorong umat yang percaya untuk merenungkan firman Allah itu tentang siapa Allah, tentang
apa yang dikerjakan Allah dalam hidupku? Pernah nggak saudara merenung gitu? Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara membaca firman Tuhan, bahkan Alkitab berulang mendorong untuk kita merenungkan firman Tuhan. Pernah nggak kita merenungkan siapa sih Allah dalam hidupku? Oh, Allah itu besar. Iya, sampai sebesar apakah Allah itu dalam hidup saudara dan saya? Oh, Allah itu penyayang. Oh, sesayang apakah Allah itu di dalam hidup saudara dan saya? Artinya kita menggali, mencari informasi siapa Allah dalam hidup kita. Bahkan kita bisa saja menyebut Allah itu adalah Bapakku. Saya beberapa waktu lalu saya sampaikan. Bisa, karena apa? Karena dia sebagai pribadi yang telah membimbing, mengajar, dan lain sebagainya. Apa yang dikerjakannya dalam hidupku? Pernah nggak kita merenungkan hal ini ketika kita merenungkan firman Tuhan? Ada satu cerita, saudara, Mr. Brondon. Dia adalah seorang akrobatik. Dia mengadakan satu pertunjukan yang luar biasa pada waktu itu. Kanan kiri ada jurang yang sangat dalam, terpancang tali di situ. Dia melakukan akrobat. Di bawah ada ratusan bahkan ribuan orang melihat Mr. Brondon ini. Dia menyampaikan, pemirsa, saya akan melintasi tali ini tanpa ada pengaman, tanpa ada bantuan apapun juga. Dia tidak membawa alat keamanan, saudara. Dengan pede dia melintasi tali itu dari seberang sana sampai seberang sini. Selamat, tidak terjadi apa-apa. Lalu gemuruh suara para penonton ini bertepuk tangan bersama, Mr. Brondon hebat. Lalu dia menyampaikan kembali, pemirsa, penonton, saya akan kembali ke sana dengan membawa galah. Lalu kembali dengan membawa galah. Berhasil. Penonton semua berteriak histeris. Lalu kemudian dia menyampaikan, saya akan menggendong seorang anak dan melewati jalur ini. Dia melewati, semakin teriaknya semakin keras karena ia membawa seorang anak. Yang paling mengejutkan, terakhir ini saya tidak hanya akan membawa anak, tetapi saya akan membawa apa itu namanya? Alat untuk mengusung bahan bangunan, kereta. Saya akan membawa ini dan mendorong sampai ke seberang, tetapi tidak dengan kosongan. Tapi saya akan mengajak salah satu anak, akan saya tempatkan di sini. Mereka semua ditanya, adakah yang rela untuk ikut? Adakah yang siap untuk menjadi relawan naik ke atas kereta ini untuk saya dorong ke sana di atas tali? Awalnya mereka berteriak hebat, tapi ketika ditantang tidak ada satupun mereka yang berani. Hanya ada satu anak kecil yang berusia 6 tahun 7 tahun. Dia ngacu, saya siap, Pak. Semua orang heran, dan anak itu dibawanya ke atas lalu dinaikkan di atas kereta dan didorong dengan perlahan dan sampai di seberang. Semua orang itu lebih kencang teriakannya daripada pertama, kedua, ketiga. Mr. Brondon berhasil. Nah, saudara dikasih Tuhan, hal apa yang bisa disebutkan dari sini? Ketika di sini melalui perenungan firman Tuhan, nah, sebelum sampai di sini, orang-orang itu ditanya oleh Mr. Brondon, kenapa kalian semua tidak ada yang berani? Hanya anak kecil ini yang berani. Takut. Lalu anak kecil ini ditanya, kenapa kamu berani saya ajak untuk naik kereta menyeberang? Tahu nggak jawaban anak ini kira-kira apa? Karena saya percaya ayah mampu melakukannya. Dia menyebut ayah. Berarti anak ini adalah anaknya. Artinya apa, saudara? Artinya dia tahu betul siapa ayahnya. Dia tahu betul keahlian ayahnya itu. Makanya dia percaya sama ayahnya. Demikian pun ketika melalui perenungan firman Tuhan ini, ketika mengetahui siapa Allah, ketika mengetahui apa yang dikerjakan Allah dalam hidup, saya rasa seperti anak kecil ini tadi.
Dia memiliki satu kepercayaan yang tinggi. Allah mampu, ayah mampu. Kalau ayah mampu, Allah juga pasti akan mampu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan atau melalui perenungan firman Tuhan, mungkin ini adalah hal sepele, tetapi ini tidak banyak orang melakukan. Mustahil menjadi sahabat Allah tanpa memiliki pengenalan akan Dia secara pribadi. Sama seperti anak kecil tadi ya. Kenapa dia sampai begitu yakin? Karena dia tahu ayahnya mampu. Mustahil menjadi sahabat Allah tanpa memiliki pengenalan akan Dia secara pribadi. Meskipun kita tidak dapat menghabiskan sepanjang hari mempelajari Alkitab, kita bisa menerapkan hal-hal tersebut dengan cara, perhatikan saudara, kita nggak harus letterlek membaca firman Tuhan lalu merenungkan sepanjang hari melalui firman yang pernah didengar. Saudara tiap minggu mendengar firman Tuhan, itu bisa saudara renungkan. Renung siapa Allah, atau apa yang ketika tadi disampaikan dalam khotbah, saudara merenungkan hal itu. Apakah baiknya dalam hidupku, apa yang aku lakukan dengan firman Tuhan itu? Nah, itu bagian dari perenungan. Kemudian mengingat ayat-ayat Alkitab yang pernah dibaca. Saudara pernah membaca Alkitab? Saudara bisa mengingatnya. Ketika mengingat-ingat, oh itu merenung. Oh firman Tuhan mengatakan ini. Tetaplah berdoa seperti tadi. Oh berarti Tuhan menginginkan aku supaya terus berdoa. Nah itu merenung. Ada hasilnya apa? Menemukan satu jawaban dan jawaban itu dilakukan. Kemudian mengingat ayat-ayat hafalan Alkitab saat sekolah minggu. Nah yang sekolah minggu kan pasti ya, di buku sekolah minggu pasti ada ayat hafalan. Dan sebagai bagian yang terakhir saudara, itu sebagai aplikasinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Allah rindu adanya hubungan yang akrab dengan manusia. Oleh karena itu Ia ingin menjadi sahabat kita. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati atau takut akan Allah. Dua hal di atas adalah cara kita membangun hubungan yang baik dengan Allah, baik melalui percakapan yang terus-menerus maupun melalui perenungan firman Tuhan. Dua cara itu merupakan satu sarana kita untuk membangun hubungan dengan Allah. Setiap menit, setiap detik kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tidak harus menunggu jadwal hari Minggu, hari Rabu, hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, jam sekian malam, tidak perlu. Sewaktu-waktu kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Melalui perenungan firman Tuhan tidak harus serta-merta kita membaca. Tidak. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita menghafal ayat-ayat hafalan, kita bisa merenungkan itu dan bisa menghasilkan buah untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kesimpulan dari perikop kita pada saat ini. Dirancang menjadi sahabat Allah yang baik. Kalau kita mau menjadi sahabat Allah yang baik, minimal dua hal itu tadi kita lakukan, yaitu bercakap-cakap kepada Allah, dengan Allah secara terus-menerus, dan melalui perenungan firman Tuhan dan menghasilkan buah. Amin. Siap untuk melakukannya? Sebagai penerapannya Bapak Ibu Saudara bisa lakukan minggu-minggu ini, dan hari Kamis kita akan bagikan. Kita akan bersaksi bagaimana ketika kita memulai percakapan dengan Allah. Nah, kita bisa bagikan bagaimana cara kita bercakap-cakap dengan Allah. Apa sih yang kita sampaikan kepada Allah? Ada hasil nggak sih? Itu yang akan kita sharingkan, sehingga setiap kita akan mengalami satu pertumbuhan. Pertumbuhannya apa? Semakin kita menyadari Allah bekerja, Allah berkarya di dalam hidup kita. Amin. Siap melakukan firman Tuhan? Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, menjadikan kekuatan bagi kita semua untuk dipersiapkan menjadi sahabat Allah yang baik. Ingat, menjadi sahabat yang baik harus ada komunikasi yang baik. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Dengan kesungguhan hati kita akan mengucapkan pujian menyenangkan. Tuhan mau menyenangkan. Tuhan mau menyenangkanku. Tuhan
Tuhan, hati serahkan hati, semua berikan padamu. Putuslah hingga tulus selalu, agar aku mampu menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu baik Tuhanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu baik Tuhan, ku mau menyenangkan. Persembahkanlah hidupku kepada Tuhan sebagai korban yang harus diadakan. Biarlah setiap kegiatan, setiap lagu dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara dan saya dirancang oleh Tuhan untuk menjadi sahabat. Persembahkanlah hidupku kepada Tuhan. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan, supaya Tuhan memproses, supaya Tuhan membentuk bagaikan bencana yang dipakai oleh Tuhan. Kita menjadi sahabat yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan hanya itu baik Tuhanku, menyenangkanku, menyenangkan hatiku. Hanya itu baik menyenangkanku, menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu baik Tuhanku, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu baik Tuhanku, hanya itu berikanku. Hanya itu baik Tuhanku, kalau kita pujikan hanya itu berikanku. Hanya itu Tuhanku, seperti pujian ini Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang dirancang Allah untuk menjadi sahabat Allah. Oleh karena itu Tuhan, bentuklah kami seperti pujian ini, supaya kami dimampukan Allah menjalani proses sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi sahabat Allah yang baik, senantiasa memiliki satu percakapan yang terus-menerus dengan Allah. Senantiasa hidup kami ini merenungkan firman-Mu, bukan hanya terbatas penjadwalan, bukan hanya terbatas formalitas, tetapi setiap waktu, setiap saat kami dapat merenungkan firman Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang pernah kami dengar, firman Tuhan yang pernah kami baca, firman Tuhan yang terus-menerus kami hafalkan. Biarlah ini akan menjadi perenungan dan mengubahkan kami, sehingga kami memiliki satu pengertian bahwa kami dirancang menjadi sahabat Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang siap dibentuk Tuhan untuk menjadi sahabat Allah. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus akan membimbing kami, menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman, memampukan kami
untuk semakin memahami firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari, sehingga kehidupan kami menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan meninggalkan tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami dalam perjalanan Tuhan yang akan mengiring kami, memberkati perjalanan kami hingga sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah saudaraku. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, rumah tangga Bapak Ibu Saudara, usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan dalam setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara, Tuhan senantiasa berkarya, Tuhan senantiasa bekerja dan memberikan hal yang baik di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena kita memiliki satu keyakinan yang sama, kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, ada jaminan yang mulia. Tuhan memberikan hal yang baik atas hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.